Gadis itu makan 10 babi setiap hari tetapi tidak pernah bertambah gemuk. Sebaliknya, dia semakin kurus. Di dunia binatang, betina yang lemah akan diberi label mandul. Oleh karena itu, di seluruh suku, tidak ada satupun jantan yang mau menikahinya. Bahkan mereka mengejek tubuh kecilnya. Mungkin dia bahkan tidak bisa menahan satupun. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua ini terjadi karena gadis itu mengandung 3 bayi ular. Makanan yang dia makan semuanya diserap oleh bayi ular itu. Selain itu, suaminya adalah pejuang terkuat di seluruh dunia binatang. Ternyata, tidak lama sebelumnya, gadis itu keluar mencari makan karena terlalu lapar. Namun, dia pingsan di alam liar. Kebetulan, dia ditemukan oleh ular raja tingkat 9 yang sedang dalam masa kawin. Dia membawanya kembali ke gua dan bergantian dengannya sepanjang malam. Kemudian, saat pihak lain pergi berburu, dia diam-diam melarikan diri. Dan kembali menjalani hari-hari sulit tanpa cukup makanan. Namun, dengan 3 bayi di perutnya, nafsu makannya semakin besar. Berburu ikan sendiri sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari pasangan. Namun, setelah berkeliling seluruh suku, tidak ada satupun jantan yang mau meliriknya. Hingga sebulan kemudian, Xuan Qi tiba-tiba merasakan bahwa dirinya memiliki 3 keturunan. Barulah ia mengingat kejadian absurd sebulan lalu. Bahkan hingga sekarang, dia masih bisa mengingat bagaimana gadis itu menangis di bawahnya. Maka tanpa ragu, dia segera berangkat menuju arah darah dagingnya. Sementara itu, Qianxia sedang membawa keranjang rotan. Dia berencana pergi ke tempat berair untuk mencari udang. Namun, baru berjalan beberapa langkah, dia sudah mendengar sorakan dan teriakan. Di tanah lapang depan, banyak manusia binatang berkumpul. Para jantan tampak bersemangat, sementara para betina tampak penuh kekaguman. Di tengah-tengah, berdiri kepala suku, bersama seorang jantan tampan. Qianxia melihat sekeliling lalu menepuk seorang betina yang terlihat paling ramah. "Halo, apa yang terjadi di sini?" Sanhu terkejut karena tiba-tiba ditepuk bahunya. Setelah menoleh, dia semakin terkejut. "Kenapa ada betina sekurus ini di suku kita? Seperti kerangka berjalan yang hanya berbalut kulit. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu?" Sanhu menatapnya dengan tatapan penuh belas kasih. Qianxia merasa sedikit canggung karena tatapan itu. "Aku Qianxia, aku tinggal di ujung suku. Karena tubuhku lemah, aku tidak bisa berjalan jauh. Jadi aku jarang keluar. Jadi wajar jika kamu belum pernah melihatku." Mendengar itu, mata Sanhu dipenuhi rasa kasihan saat dia menjelaskan. Ternyata, putra kepala suku telah naik ke tingkat 7. Jadi seluruh suku berkumpul untuk merayakannya. Naik ke tingkat 7 di usia semuda ini, luar biasa. Qianxia mengangguk setuju, lalu bertanya, "Aku mau tanya, di mana kalian biasanya mandi?" Mendengar itu, Sanhu merasa dia semakin menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu tempat untuk mandi, maka tanpa ragu, dia langsung mengundangnya. "Kebetulan aku juga mau pergi. Ayo pergi bersama." Lalu dia berteriak kepada seorang jantan di dekatnya, "Huize, cepat ke sini. Kita pergi ke tepi air." Begitu dia selesai berbicara, pria tampan dan tinggi itu seketika berubah menjadi seekor singa emas raksasa. Qianxia tercengang melihatnya. Saat itu juga, dia bertekad untuk menggemukkan dirinya, lalu mencari suami binatang yang tampan dan kuat. Tak lama, Qianxia naik ke punggung singa dan tiba di tujuan. Melihat air yang jernih hingga ke dasarnya, dia tidak bisa menahan kekagumannya. Dunia binatang yang belum tercemar memang berbeda. Udara segar, airnya pun bersih dan jernih. Lalu dia melepas 2 potong kulit binatang yang lusuh, dan mulai mencucinya dengan serius. Bagaimanapun, di sekitar sini hanya ada dia dan Sanhu. Tak ada alasan untuk malu. Namun, di sampingnya, mata Sanhu memerah melihat tubuhnya. Bahkan suaranya bergetar. "Qianxia, malam ini makan malam di rumahku." "Ya, suamiku berhasil berburu seekor sapi raksasa. Aku dan beberapa suami binatang lainnya pun tak bisa menghabiskannya." Mendengar itu, mata Qianxia langsung berbinar. "Terima kasih, Sanhu. Lain kali aku akan membawakan sesuatu yang enak untukmu." Mendengar ini, mata Sanhu tidak bisa menahan air matanya. Dia sendiri sudah sekurus ini, tapi masih ingin memberikan sesuatu untukku. Saat itu juga, tanpa melakukan apapun, Qianxia sudah memenangkan hati seorang sahabat. Saat malam tiba dan mereka kembali ke suku, banyak tatapan aneh yang tertuju pada mereka. "Sanhu, kau benar-benar membiarkan betina lain duduk di punggung suamimu?" Seorang betina berkulit gelap dan berisi menatap Qianxia dengan jijik. "Apa urusanmu? Aku dan pasanganku tidak keberatan. Kau, sebagai orang luar, malah mempermasalahkannya." Sanhu menatap dingin dan membalas tanpa ragu. Namun, betina berkulit gelap itu tetap tidak puas. Ini bukan betina yang tinggal di ujung suku itu, yang bahkan saat upacara kedewasaan tidak ada jantan yang menginginkannya. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Lalu Sanhu menerjangnya dan menamparnya berkali-kali. "Berani sekali kau bicara sembarangan. Dulu kau mengejekku, aku masih diam. Tapi sekarang berani-beraninya kau menghina Qianxia. Aku benar-benar marah kali ini."
Sanhu terus memukul sambil memaki. Dia tampak seperti ibu binatang yang melindungi anaknya. Kalau kau tidak terima, suruh saja suamimu bertarung dengan suamiku. Sanhu berkata dengan penuh keyakinan. Suami pertamanya adalah pejuang tingkat 6. Keempat suami binatang lainnya juga berada di tingkat 5. Di dalam suku, mereka bisa berjalan dengan penuh kebanggaan. Namun, betina bodoh ini tetap memilih untuk mencari masalah dengannya. Di sampingnya, Qianxia melihat semua kejadian ini. Dia benar-benar kebingungan. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar dan maju untuk melerai. Sanhu, jangan pukul lagi. Cukup. Karena takut melukai Qianxia, Sanhu akhirnya berhenti. Dia berdiri dan menatap dingin ke arah orang-orang yang berkumpul. Dari hari ini, aku akan melindungi Qianxia. Jika ada yang berani menggertaknya, baik jantan maupun betina, aku tidak akan melepaskan mereka. Mendengar ini, Qianxia hampir meneteskan air mata karena terharu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan di dunia binatang ini. Namun, karena Sanhu sudah banyak membantunya, dia merasa tidak enak jika tetap menumpang makan. Jadi dia pergi ke sungai kecil di belakang gunung untuk menangkap ikan. Sementara itu, para jantan di suku Singa Emas merasakan tekanan luar biasa dari seorang pejuang tingkat tinggi. Kepala suku dan hancuan yang sedang makan, segera menghentikan aktivitas mereka. Saat hendak keluar, mereka bertemu dengan seorang prajurit pembawa pesan. Kepala suku, ada seorang pejuang di gerbang suku yang ingin bertemu dengan Anda. Sisan dan Hancuan segera bergegas menuju gerbang suku. Keduanya merasa sangat tegang. Mereka tidak mengerti mengapa pejuang sekuat itu datang ke suku mereka. Namun, Qianxia sama sekali tidak menyadari ketegangan di gerbang suku. Saat ini, dia sedang berjongkok di tanah menikmati ikan panggang. Namun, saat sedang makan, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Dari kejauhan, Xuan Qi benar-benar tidak menyangka bahwa saat bertemu kembali, dia akan melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Qianxia tampak kurus kering, berjongkok di tanah. Di tangannya, dia memegang seekor hewan berduri yang telah dipanggang. Dia memakannya sedikit demi sedikit. Hati Xuan Qi tiba-tiba terasa sakit melihatnya. Di belakangnya, Sisan yang melihat pemandangan ini juga tertegun. Padahal dia sudah menyuruh seseorang mengirimkan daging. Mengapa betina ini masih sekurus ini? Bahkan dia sampai harus makan hewan berduri untuk bertahan hidup. Namun, sebelum dia sempat bertanya, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul. Apakah ini cara suku kalian memperlakukan betina? Dia sedang mengandung, dan kalian membiarkannya makan hewan berduri? Merasa tekanan yang begitu kuat, Sisan terkejut. Pejuang ini ternyata berada di tingkat 9. Sementara itu, Qianxia yang sedang menikmati ikan panggang, terganggu oleh suasana yang mendadak tegang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Dalam sekejap, dia begitu terkejut hingga hampir menjatuhkan ikannya. Kak, kenapa kau ada di sini? Saat melihat Xuan Qi, suara Qianxia bahkan menjadi gagap. Mendengar ucapannya, Xuan Qi segera menarik kembali tekanannya. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan langsung merengkuhnya ke dalam pelukan. Baru ketika Qianxia hampir kehabisan napas, dia melepaskannya. Lalu, Xuan Qi mengeluarkan setengah bagian daging binatang raksasa dari ruang penyimpanannya. Siapkan gua yang bagus untuknya. Sediakan semua kebutuhannya, lalu panggil tabib suku kalian segera. Sisan terkejut melihat daging raksasa itu. Itu adalah daging lembu raksasa dari hutan kabut. Daging binatang yang mengandung energi. Namun, dia tidak berani menerimanya begitu saja. Bagaimanapun, lawan di hadapannya adalah pejuang tingkat 9. Jika dia bergabung dengan suku mereka, suku Singa Emas akan menjadi suku terkuat di seluruh hutan ini. Maka dengan penuh hormat, dia berkata kepada Xuan Qi, kau simpan saja daging ini untuk dirimu sendiri. Itu semua salahku karena gagal mengelola suku dengan baik. Sehingga seorang betina harus hidup dalam kesulitan seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qianxia dengan ekspresi penuh ketulusan. Kau bernama Qianxia, bukan? Aku minta maaf padamu. Aku telah gagal mengurus suku dengan baik. Mulai hari ini, kau bisa tinggal di sini dengan tenang untuk merawat kehamilanmu. Mendengar ini, Qianxia yang awalnya kebingungan, tiba-tiba menoleh ke arah perutnya. Apa yang barusan kau katakan? Aku hamil. Merasa tubuhnya mulai gemetar, Xuan Qi segera menariknya ke dalam pelukannya lagi. Kau mengandung 3 bayi. Mendengar itu, Qianxia langsung terbelalak dan pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, satu kalimat berputar di kepalanya. Abis sudah, Barbie. Saat sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di pelukan Xuan Qi. Di depannya, seorang betina tua sedang meraba nadinya. Tabib suku menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak percaya betapa kurusnya betina ini. Namun yang lebih mengejutkan, betina ini memiliki kesuburan luar biasa. Selain itu, ras ular raja biasanya hanya melahirkan 1 bayi. Tapi betina kecil ini ternyata mengandung 3 bayi sekaligus. Dan semuanya sangat kuat. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa suaminya adalah manusia ular, dan dirinya sedang mengandung 3 ekor anak ular, Qianxia kembali pingsan. Saat sadar kembali, dia sudah berada di dalam sebuah gua asing. Qianxia, kau sudah bangun? Saat itu,
Terdengar suara Sanhu dari luar gua. Setelah menjawab, dia pun berjalan keluar. Melihatnya keluar, Sanhu langsung menghampirinya dengan gembira. Apakah kau suka tinggal di gua ini? Aku yang menatanya untukmu. Aku mendengar Han Chuan ingin menata gua ini untukmu. Jadi aku menawarkan diri untuk mengurusnya. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Qianxia berkata sambil tersenyum. Sanhu langsung menariknya menuju gua di sebelah. Kau pasti lapar, kan? Suamimu memberiku sepotong besar daging binatang. Dia memintaku untuk menjaga dan merawatmu. Saat tiba di rumah Sanhu, keempat suaminya sedang memasak. Begitu melihat mereka masuk, Kuize, salah satu suami yang pernah Qianxia temui, segera berbicara. Sanhu dengan semangat menariknya untuk duduk. Mereka makan daging panggang. Dagingnya tidak memiliki rasa sama sekali, bahkan masih sangat amis. Namun, Qianxia tetap memaksakan diri untuk memakannya. Setelah selesai makan, dia menatap mereka dan berkata, "Aku akan mengajari kalian cara makan yang baru." Setelah berkata begitu, dia mencari beberapa batu besar. Lalu dia mengarahkan Yin Feng untuk mengukirnya menjadi panci batu. Bahkan dia juga membuat 2 set mangkuk dan piring dari batu. Kemudian, para suami binatang Sanhu segera membagi tugas. Sup daging dalam panci pun matang dengan cepat. Mereka semua mencoba sesendok, dan langsung terbelalak. Daging ini sama sekali tidak amis. Qianxia menambahkan sedikit cabai ke dalam mangkuknya. Lihat itu, mereka semua ikut mencobanya. Seolah menemukan dunia baru, mereka makan dengan mata berbinar. Qianxia, kau luar biasa. Kau tahu begitu banyak hal. Sanhu berkata sambil menyeruput sup daging. Dia menatap Qianxia dengan penuh kekaguman. Aku akan lebih sering berjalan-jalan. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik. Setelah seharian sibuk, Qianxia kembali ke guanya. Tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Di tengah malam, dalam keadaan setengah sadar, dia merasakan seseorang menariknya ke dalam pelukan. Namun, karena terlalu mengantuk, dia kembali tidur. Keesokan paginya, saat keluar dari gua, dia melihat Sanhu duduk di atas batu besar di depan gua. Ekspresinya sangat serius, menatap lurus ke depan, mengikuti arah tatapan Sanhu. Dia melihat Xuan Qi dan Yin Feng. Qianxia, kau sudah bangun? Kau lapar? Aku sedang memasak daging di panci. Aku akan mengambilkan semangkuk untukmu. Sanhu segera turun dari batu begitu melihatnya. Mendengar itu, Xuan Qi langsung menoleh. Dia maju dan merangkul pinggang Qianxia. Suara beratnya terdengar dekat di telinganya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Kau lapar? Mendengar suaranya yang dalam, wajah Qianxia tiba-tiba memerah. Lapar. Tiba-tiba, Sanhu muncul dan langsung menarik tangan Qianxia, menyeretnya menuju guanya. Sambil berjalan, dia berkata, "Sup daging hari ini sangat harum. Itu hasil buruan pasanganmu dan Yin Feng pagi ini. Jauh lebih enak daripada daging yang kita makan kemarin." Yin Feng melihat pasangannya menarik Qianxia dari pelukan Xuan Qi, dan langsung merasa was-was. "Maaf, pasanganku memang suka bertindak tanpa berpikir. Dia hanya khawatir karena Qianxia lapar." Saat ini, telapak tangan Yin Feng sudah dipenuhi keringat. Menghadapi pejuang tingkat 9 benar-benar membuatnya tertekan. Namun, Xuan Qi tidak mengatakan apapun. Dia hanya terlihat sedikit linglung. Pagi ini, dia bangun dan menemukan sebuah panci batu di rumahnya. Saat keluar dari gua, dia melihat tetangganya menggunakan panci yang sama untuk memasak daging. Karena penasaran, dia pun bertanya. Lalu, Yin Feng mulai mengajarinya cara membuat sup daging menggunakan panci batu. Bahkan diajarkan juga cara memanggang daging. Saat mencicipi daging panggang, rasanya luar biasa. Lalu, jantan ini mulai mengajarinya cara membuat makanan untuk betina. Xuan Qi pun belajar dengan serius. Bagaimanapun, sekarang dia bukan hanya seorang pejuang, dia juga seorang pasangan. Sementara itu, Qianxia makan sambil memandang Xuan Qi. Baru sekarang dia sadar betapa tampannya suaminya ini. Ototnya begitu sempurna, wajahnya seperti hasil pahatan, tubuhnya bahkan seperti karakter dalam manga. Tanpa sadar, tatapannya tertuju ke suatu tempat. Saat mengingat sesuatu, wajahnya tiba-tiba memerah. Sepertinya ada dua. Tiba-tiba, sesuatu mengalir di bibirnya. Saat dia hendak menyentuhnya, dia sudah berada dalam pelukan Xuan Qi. Sanhu melihat mereka menghilang dalam sekejap. Terkejut, dia menoleh ke arah Yin Feng dan bertanya, "Jadi ini kecepatan seorang pejuang tingkat 9? Yin Feng, yang juga terkejut dan sedikit malu, mengangguk. Saat Qianxia tiba di hadapan tabib suku, dia baru sadar bahwa ada darah di tangannya. Sial, aku berdarah hanya karena melihat pria tampan? Periksa dia cepat. Mengapa dia tiba-tiba berdarah?" Xuan Qi memeluknya erat, tampak panik saat menatap tabib suku. Saat ini, Qianxia merasa sangat malu dan ingin menghilang. Dia menarik lengan Xuan Qi dan berbisik pelan, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit terlalu bersemangat." "Bersemangat? Mengapa bersemangat? Apakah daging binatang ini benar-benar seenak itu? Aku akan pergi menangkap lebih banyak nanti." Xuan Qi berkata dengan bingung. Namun, matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Mendengar itu, Qianxia langsung memutar bola matanya. Inilah hal yang sulit saat berbicara dengan manusia binatang.
Terkadang mereka sulit diajak komunikasi. Setelah berpikir sejenak, wajahnya memerah dan dia memberi isyarat agar Xuan Qi menunduk. Aku hanya merasa kau terlalu tampan. Jadi aku jadi terlalu bersemangat. Ayo kita cepat kembali. Mendengar itu, Xuan Qi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mengeluarkan darah hanya karena melihat wajah tampan. Namun, di saat yang sama, sudut bibirnya juga terangkat membentuk senyuman. Tabib suku tersenyum penuh kasih melihat interaksi keduanya. Sudah datang, sekalian periksa saja. Setelah beberapa saat, tabib menoleh ke arah Xuan Qi. Sebelumnya tubuhnya kurang makan, jadi sedikit melemah. Ditambah lagi sekarang dia sedang mengandung. Janin di dalam perutnya menyerap banyak energi. Jadi kau harus memastikan dia selalu makan dengan cukup setiap hari. Nenek, maksudmu semua makanan yang kumakan diserap oleh bayi di perutku? Itu sebabnya aku tidak bisa gemuk? Tabib menarik tangannya dan mengangguk lembut. Klan ular raja memiliki bakat luar biasa. Bahkan saat masih janin, mereka sudah menyerap banyak energi. Jika energi yang mereka serap tidak cukup, mereka akan menyerap energi dari tubuh ibunya. Tapi kau tidak perlu khawatir. Suamimu sangat kuat, kau tidak perlu cemas tentang makanan. Tapi jangan sampai kau membenci bayi ini, hanya karena mereka tanpa sadar menyerap energimu. Mendengar itu, Xuan Qi langsung merasa tegang dan takut. Dia baru menyadari bahwa kehamilan ini tidak terjadi secara alami. Merasakan perubahan emosinya, Qianxia mengusap wajahnya. Aku tidak akan membenci bayi ini. Aku bahkan sangat mencintai mereka. Mendengar itu, mata Xuan Qi memerah dan hidungnya terasa asam. Dalam perjalanan pulang, Xuan Qi terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan perasaan bersalah. Maaf, aku telah memaksamu untuk kawin denganku. Tapi aku ingin menjelaskan sesuatu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku menemukanmu di hutan. Pada hari itu, aku pergi berburu. Aku mengejar binatang buruan, dan tanpa sadar sampai di tempat yang penuh dengan bunga merah. Aku tidak tahu bunga apa itu, jadi aku tidak memedulikannya. Lalu semua itu terjadi. Hari ini, aku bertanya pada Yin Feng, dan baru tahu bahwa bunga itu disebut bunga Yoking. Aromanya memiliki efek perangsang. Semakin berbicara, suara Xuan Qi semakin pelan. Jadi, Qianxia, jangan membenci bayi kita. Ya, aku sangat kuat. Aku bisa menjaga dan memberi makan kalian. Mendengar itu, Qianxia mengusap kepalanya dan tersenyum lembut. Mungkin aku harus berterima kasih padamu, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah bilang, aku tidak akan membenci bayi kita. Mana ada ibu yang membenci anaknya? Mendengar itu, Xuan Qi bersumpah dalam hati. Aku akan melindunginya dan mencintainya seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menderita. Saat mereka kembali ke gua, mereka melihat banyak orang berkumpul di depan gua Sanhu. Qianxia merasa bingung, lalu terdengar suara Sanhu dari dalam. Ini namanya panci batu, dan ini mangkuk batu, ini sendok batu. Saat itu, seseorang melihat Qianxia kembali. Dia langsung berseru, Qianxia sudah kembali. Mendengar itu, Sanhu segera berlari keluar. Qianxia, cepat ke sini. Mereka semua datang untuk belajar. Mereka juga ingin panci dan mangkuk batu. Sambil berbicara, Sanhu menarik tangan Qianxia ke dalam gua. Melihat gua yang hampir penuh dengan orang, Qianxia terkejut. Kalian semua ingin panci batu? Ya, kami semua menginginkannya. Kami juga ingin belajar cara memasak makanan. Semua orang mengangguk penuh antusias. Melihat itu, Qianxia tersenyum dan berkata, nanti, panggil pasangan kalian dan pergi ke tepi sungai. Mendengar itu, semua orang sangat bersemangat. Mereka segera bergegas pulang untuk memanggil pasangan mereka. Tak lama, tepi sungai sudah dipenuhi banyak orang. Qianxia berdiri di samping, mengarahkan mereka mencari batu. Sementara Yin Feng mulai menunjukkan cara memotongnya. Setengah hari berlalu, kini, setiap orang sudah memiliki satu panci batu. Saat itu, Qianxia melihat deretan pohon besar di tepi air. Sebuah ide muncul di benaknya. Mangkuk batu masih terlalu berat. Jika menggunakan mangkuk kayu, akan lebih praktis. Lalu dia menoleh ke arah Xuan Qi. Sayang, tebang pohon itu dari posisi ini. Sayang, apa itu? Xuan Qi bingung, tapi dia tahu Qianxia sedang berbicara padanya. Jadi dia mengangkat tangannya sedikit. Sebuah bilah es tipis melesat dengan cepat. Pohon besar itu langsung tumbang dengan suara gemuruh. Mangkuk batu masih agak berat dan kurang praktis. Hari ini, kita akan belajar membuat mangkuk kayu. Sambil berbicara, Qianxia mengarahkan suaminya untuk memotong kayu menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Yin Feng mulai mengukir mangkuk kayu. Tak lama, satu set peralatan makan pun selesai. Melihat itu, Xuan Qi tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia lalu mengambil sepotong kayu dan mulai membuat sendiri. Akhirnya, dia diam-diam mengukir seekor kelinci kecil. Saat itu, Qianxia teringat sesuatu. Beberapa hari terakhir, dia selalu makan di gua Sanhu. Salah satu pasangan Sanhu memiliki kekuatan elemen air, jadi mereka tidak perlu khawatir kehabisan air. Namun, Xuan Qi tidak memiliki kekuatan air. Di rumah juga tidak ada alat penyimpanan air. Jadi dia membuat ember kayu untuk menyimpan air. Setelah semua selesai, perut Qianxia mulai berbunyi.
Maka dia pun berkata, jika ingin belajar memasak, datanglah nanti. Setelah itu, dia kembali ke gua bersama Xuan Qi. Begitu sampai di rumah, Xuan Qi langsung memanggang daging sapi. Qianxia melahapnya dengan lahap. Dia juga terkesan dengan kualitas daging di dunia ini. Tak lama setelah makan, beberapa orang mulai berdatangan. Dalam sekejap, guanya sudah penuh. Qianxia pun memulai kelas memasaknya. Waktu berlalu begitu cepat. Dari memanggang daging hingga merebus daging, dia menjelaskan semuanya dengan detail. Baru saat malam tiba, pelajaran berakhir. Keesokan paginya, saat bangun, hari sudah siang. Begitu bangun, Xuan Qi langsung menggendongnya keluar gua. Setelah beberapa hari hidup bersama, Xuan Qi mulai memahami kebiasaan hidup Qianxia. Misalnya, setelah bangun tidur di pagi hari, dia selalu membersihkan mulutnya dengan ranting kayu beraroma segar, lalu mencuci wajah dengan air. Setelah itu, barulah dia makan. Setelah selesai bersih-bersih, dia duduk di depan panci batu. Hari ini masih makan daging panggang? Xuan Qi bertanya sambil menyalakan api. Qianxia mengangguk. Apa kau sadar kalau waktu tidurku semakin lama, rasanya juga nafsu makanku bertambah banyak. Kau sedang mengandung bayi. Tidur lebih lama dan makan lebih banyak itu normal. Terlebih lagi, kau mengandung bayi ular raja. Jumlah makananmu saat ini masih sedikit. Dalam 45 hari, nafsu makanmu akan meningkat lebih banyak. Jadi, berapa lama sampai aku melahirkan? Sebelumnya, Qianxia pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi ibu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa anak-anaknya akan lahir sebagai 3 ekor ular. Kehamilan akan berlangsung sekitar 70 hari. Setelah bayi lahir, aku harus mengerami telur. Itu akan memakan waktu sekitar 60 hari. Setelah mengatakan itu, Xuan Qi tiba-tiba menyadari bahwa saat ini Qianxia hanya memiliki satu pasangan. Setelah bayinya lahir, dia tidak akan bisa merawatnya sendiri. Jadi, dia segera berkata, Qianxia, kau perlu mencari satu atau bahkan lebih banyak pasangan. Mendengar itu, kepala Qianxia langsung berdengung. Suami besarku ingin mencarikanku suami kedua, namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara asing tiba-tiba terdengar dari pintu gua. Qianxia, kau sudah bangun? Qianxia bingung dan berjalan keluar gua. Di luar, berdiri satu-satunya pejuang tingkat 7 di suku ini, Han Chuan. Begitu melihatnya, Han Chuan langsung berkata, aku ingin bertanya, berapa banyak daging yang dulu diberikan suku padamu? Saat itu, Xuan Qi melangkah keluar dari gua. Matanya menyipit saat menatap pria di depannya. Aura berbahaya mulai menyebar di udara. Qianxia juga terkejut. Apa maksudnya ini? Dia melihat aku sudah punya pasangan. Jadi sekarang ingin mengambil kembali daging itu? Mendengar itu, Han Chuan buru-buru menjelaskan. Wajahnya terlihat cemas. Tidak, bukan begitu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Ayahku dulu memberimu cukup banyak daging. Itu seharusnya lebih dari cukup bagi seorang betina. Lalu kenapa kau sampai harus makan hewan berduri untuk mengisi perut? Mendengar itu, Qianxia mulai mengingat kembali. Saat pertama kali tiba di suku ini, daging yang diberikan memang cukup baginya. Tapi mulai hari ketiga, daging yang diberikan semakin berkurang. Hingga akhirnya, daging yang diberikan hanya cukup untuk 1 kali makan. Setelah mendengar itu, wajah Han Chuan menggelap. Dia tidak menyangka bahwa Hu Yue, yang selama ini terlihat jujur, ternyata telah melakukan korupsi. Saat itu, sebuah tangan ramping menyerahkan semangkuk penuh daging. Sia-sia, makanlah dulu. Qianxia menoleh ke arah Xuan Qi. Dia terlihat seperti seekor binatang yang ditinggalkan pasangannya. Matanya penuh dengan kesedihan. Melihat itu, Qianxia menerima mangkuk dengan kedua tangan. Dia tersenyum manis. Terima kasih, ular kecilku yang paling baik. Xuan Qi, yang sebelumnya masih kesal, langsung melupakan semua ketidakpuasannya setelah mendengar kata-kata itu. Wajahnya memerah. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas seorang suami. Melihat interaksi mereka, Han Chuan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia hanya mengucapkan salam lalu segera pergi dengan cepat. Melihat sosoknya yang menghilang dengan cepat, Qianxia bergumam pelan. Kenapa larinya cepat sekali? Aku bahkan belum sempat bertanya lebih lanjut. Dari kata-katanya tadi, jelas sekali. Daging yang seharusnya diberikan pada pemilik tubuh ini telah dicuri oleh seseorang. Qianxia mencoba mencari ingatan tentang siapa yang dulu mengantarkan daging itu. Sayangnya, dia tidak menemukannya. Saat ini, dia hanya merasa sedikit sedih. Sebenarnya, aku ingin menunggu Han Chuan menemukan siapa yang telah mencuri daging itu. Tapi hanya aku yang tahu bahwa pemilik tubuh ini sudah tidak ada lagi di mata orang lain. Qianxia masih hidup. Jadi, aku tidak bisa menuntut balas secara langsung. Pelakunya mungkin hanya akan mendapatkan hukuman kecil yang tidak berarti. Aku tidak rela, tapi juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat Qianxia masih berpikir, suara Xuan Qi kembali terdengar. Orang itu baru saja pergi, tapi kau sudah tampak begitu kehilangan. Jika kau ingin dia menjadi pasanganmu, aku bisa menculiknya untukmu. Mendengar itu, Qianxia menoleh dan berkata dengan nada bercanda. Benarkah? Begitu kata-kata itu keluar, Xuan Qi langsung terlihat kesal. Dia duduk di samping dengan wajah cemberut. Melihat itu,
Qianxia merasa ini sangat lucu. Dia berjalan mendekatinya, berjongkok di depan. Kenapa kau tiba-tiba jadi tidak senang? Kau sendiri yang bilang mau menculiknya untukku, kan? Aku hanya menyetujuinya. Tapi kenapa kau malah marah? Saat ini, Qianxia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Tapi dia belum puas bermain-main dengannya. Jadi dia menahannya. Xuan Qi melihat wajahnya yang penuh dengan senyum licik. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya membuang muka ke arah lain. Saat ini, bahkan dia sendiri tidak tahu. Tadi dia sendiri yang menyuruhnya mencari pasangan baru. Tapi sekarang, ketika benar-benar sampai di tahap itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, sepasang tangan memeluknya dari belakang. Aku hanya bercanda. Kapan aku pernah tertarik pada Han Chuan? Aku tadi hanya memikirkan bagaimana Han Chuan akan menghukum si pencuri daging itu. Mendengar itu, Xuan Qi akhirnya bisa bernapas lega. Lalu dia menatap Qianxia dengan serius dan berkata, "Jika kau mau, aku bisa membunuhnya untukmu." Qianxia terdiam. Dia merasa itu tidak perlu sejauh itu. Tapi di sisi lain, pemilik tubuh ini telah mati sia-sia. Akhirnya, dia hanya merebahkan diri ke dalam pelukan Xuan Qi. Aku mengantuk, mau tidur. Setelah menutup mata, Qianxia bermimpi. Dia bermimpi tentang seorang Bisman, yang memiliki wajah yang sama persis dengannya. Ketika dia bertanya, bagaimana Bisman itu ingin menghukum pencuri daging, Bisman itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya memintanya untuk membantu menemukan keluarganya. Saat Qianxia mulai sadar dari tidurnya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Xuan Qi yang terlihat cemas. "Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat begitu khawatir?" Melihat dia akhirnya terbangun, Xuan Qi akhirnya merasa lega. "Kau tidur sangat lama. Dari pagi hingga matahari terbenam, kau tetap tidak bangun. Jadi aku mencoba membangunkanmu. Aku memanggilmu lama sekali baru kau terbangun." Mendengar itu, Qianxia langsung mengerti. Ternyata suara yang memanggil namanya dalam mimpi benar-benar suara dari dunia nyata. "Sia-sia, apakah kau lapar? Apa yang ingin kau makan? Aku akan memasaknya untukmu." Xuan Qi bertanya dengan lembut sambil menatap Qianxia yang masih melamun. Qianxia terbangun dari pikirannya. "Apa saja boleh, terserah kau saja. Kalau begitu, aku akan memasak daging panggang untukmu. Hari ini semua orang menangkap 2 ekor sapi besar dan mengirimnya ke sini. Sekarang ruang penyimpananku penuh dengan daging sapi. Itu cukup untuk kau makan dalam waktu lama." Sambil berbicara, Xuan Qi mengeluarkan sepotong besar daging sapi dari ruang penyimpanannya. Qianxia duduk di sarang rumput, mengingat kembali mimpinya. Saat itu, Yin Feng masuk dari luar. "Qianxia, kau sudah bangun?" "Ya, aku sudah bangun. Apakah Sanhu yang menyuruhmu datang?" "Kalau begitu, aku akan kembali dan memberitahu Sanhu. Seharian ini dia terus menyebut-nyebut namamu. Itulah kenapa dia menyuruhku datang melihatmu." Setelah mengatakan itu, Yin Feng berbalik dan meninggalkan gua. Tak lama kemudian, sebuah sosok ramping muncul di pintu masuk gua. "Qianxia, Qianxia, akhirnya kau bangun. Aku sangat merindukanmu." Seharian tanpa melihat Qianxia, bahkan saat makan pun dia tidak merasa senang. "Aku memang tidur terlalu lama. Bahkan pasanganku sampai ketakutan." Begitu Qianxia selesai berbicara, semangkuk daging langsung disodorkan kepadanya. "Ayo, coba lihat bagaimana masakanku hari ini." Xuan Qi menatap Qianxia dengan penuh harapan. Saat sebelumnya dia memanggang daging, dia selalu kesulitan mengontrol panasnya api. Karena itu, diam-diam dia berlatih banyak. Sekarang, dia sudah bisa menguasai panasnya dengan sangat baik. Daging yang dipanggangnya kini lebih empuk dan berair. Sekarang, dia hanya menunggu Qianxia untuk mengakuinya. Qianxia menatap mata penuh harapan itu. Dia mengambil sumpit dan menjepit sepotong daging. "Enak sekali, Xuan Qi. Keterampilan memasakmu semakin hebat." Mendengar pujian itu, hati Xuan Qi langsung berbunga-bunga. Namun, di wajahnya hanya muncul senyuman tipis. Lalu seolah teringat sesuatu, dia menoleh ke arah Yin Feng dan tersenyum tipis. Yin Feng menerima tatapan itu dengan wajah penuh kebingungan. "Apa yang kau mau lakukan?" "Ah, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kau memotong semua daging sapi di ruanganku menjadi potongan kecil, agar nanti aku bisa lebih mudah memasaknya untuk pasanganku." "Bukannya, kau itu kan seorang Bisman tingkat 9. Hal kecil seperti ini buatmu, bukankah sangat mudah dilakukan?" Namun, Xuan Qi hanya meliriknya dengan tajam dan berkata santai, "Kekuatanku terlalu besar. Pisau api yang paling lemah pun akan langsung memasak bagian yang terpotong. Sedangkan pisau es akan membekukannya." Mendengar ini, wajah Yin Feng langsung menggelap. Dia berjalan ke meja batu besar, lemparkan dagingnya ke sini. Lalu dia melemparkan daging. Saat daging masih melayang di udara, ia langsung memotongnya menjadi potongan kecil. Sementara itu, Xuan Qi tetap sibuk memanggang daging tanpa berhenti. Satu tangan melempar daging, tangan lainnya memanggang dan membaliknya. Melihat ini, Qianxia dan Sanhu benar-benar terpana. "Qianxia, apakah menurutmu pasanganmu semakin tampan?" Namun, pandangannya tetap tertuju pada Yin Feng yang sedang memotong daging. Melihat ini, Qianxia tidak bisa menahan tawa. "Kalau kamu suka sekali, kenapa tidak melahirkan anak untuk Yin Feng?" Dengan begitu,
kamu akan punya versi mini Yin Feng. Mendengar ini, mata San Hu langsung berbinar. Versi kecil Yin Feng, itu terdengar menarik. Dia pun langsung berkata, Yin Feng, malam ini tidur denganku. Yin Feng sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba? Namun, Qianxia tidak menyadari bahwa karena ucapannya, malam ini ada satu pria yang kehilangan kesempatan untuk menemani San Hu. Benar saja, saat mereka kembali ke gua, Hui Ze menatap San Hu dengan wajah terluka. Melihat ini, San Hu merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, kelima suaminya bergiliran menemani dia. Dengan wajah memerah, dia berkata, bagaimana kalau kalian berdua menemaniku malam ini? Begitu mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Saat malam tiba, suara serangga dan burung berkumandang di luar gua. Jika didengarkan dengan saksama, samar-samar terdengar suara hangat dan mesra. Sementara itu, di sisi lain, Qianxia berbaring dalam pelukan Xuan Qi. Perlahan membelai perutnya, kau bilang, setelah 60 hari, kita bisa merasakan apakah bayi kita. Ya, tapi aku rasa mereka semua laki-laki. Qianxia tidak terima, jika itu anak perempuan, hal terbaik di dunia ini. Ternyata dia adalah seorang ayah yang terobsesi dengan anak perempuannya. Namun, tanpa ragu, Xuan Qi menjawab,